Buat kalian penggemar film Jurassic, tentunya kalian udah nggak sabar kan menunggu trailer terakhir dari film Jurassic World Rebirth yang akan kembali dirilis. Dari kabar yang beredar, final trailernya itu bakal dirilis di tanggal 29 bulan April, atau mungkin aja lebih cepat dari tanggal tersebut. Namun di luar itu, ada satu hal lagi yang masih menjadi pertanyaan, yaitu apakah ada dinosaurus tambahan lagi yang akan dimunculkan. Dengar-dengar, katanya sih masih ada satu dinosaurus mutant lagi yang masih disembunyikan, di mana itu tentunya bakal menambah rasa penasaran para penonton jika memang dinosaurus yang dimaksud beneran ada. So, di video kali ini kita pengen membahas tentang dinosaurus apa aja yang bakal hadir di film Jurassic World Rebirth, termasuk beberapa dinosaurus yang akan melakukan debut pertamanya di film tersebut. Yang pertama, ada nama Aquilops. Nama Aquilops pertama kali terdengar yaitu pada bocoran yang muncul di Reddit jauh sebelum trailer pertamanya, di mana pada saat itu kita juga udah pernah membahasnya bersama dengan dinosaurus mutant yang bernama T-Rex. Nah, Aquilops mengandung arti sebagai wajah elang. Makhluk ini adalah genus ceratopsian kecil yang telah punah dari zaman Kapur awal dan hidup di wilayah yang sekarang disebut sebagai Amerika Serikat. Aquilops ditemukan di formasi batuan Claverley yang merupakan rumah bagi banyak herbivora seperti Microvenator, Sauropelta, Sauroposeidon, Tenontosaurus, dan juga Zephyrosaurus. Nah, karena tubuhnya yang kecil, banyak predator yang kemudian ingin membunuhnya. Contohnya Acrocanthosaurus dan juga Deinonychus. Aquilops akan menjalani debut pertamanya di Jurassic World Rebirth, di mana dia bakal menjadi salah satu herbivora terkecil dalam franchise Jurassic. Aquilops memang belum ditampilkan, namun wujudnya itu bisa kita lihat lewat bocoran mainan yang bisa kita lihat di internet, yang kemudian diberi nama sebagai Dolores Aquilops. Makhluk ini sangat mirip dengan kerabat dekatnya, yaitu Microceratus. Namun Aquilops memiliki skema warna yang berbeda dan juga memiliki tanduk kecil pada hidungnya. Nah, yang kedua adalah Ankylosaurus. Makhluk yang pernah hidup di Amerika Utara selama periode Kretasius akhir ini sering dijuluki sebagai tank hidup, dengan plat baja yang sangat tebal dan bertulang yang menutupi hampir semua tubuhnya, termasuk kelopak matanya yang juga berlapis baja. Ankylosaurus mempunyai ekor yang sering digunakan sebagai senjata mematikan. Bahkan saking menakutkannya, seekor T-Rex pun harus berpikir dua kali kalau mau berurusan dengan spesies yang satu ini. Nah, kemudian yang ketiga ada Dilophosaurus. Makhluk ini mungkin adalah satu-satunya spesies yang sering muncul di berbagai film Jurassic. Mulai dari film Jurassic Park, trilogi Jurassic World, dan juga Camp Cretaceous, season yang ketiga, 4, dan yang kelima. Di luar film, Dilophosaurus adalah salah satu dinosaurus karnivora terbesar yang pernah hidup pada periode Jurassic awal. Dilophosaurus mendapatkan namanya itu dari dua buah jambul tulang tipis yang berada di bagian atas kepalanya, yang kemungkinan jambul itu juga digunakan sebagai pajangan dengan tujuan untuk menarik pasangan. Kemampuannya untuk menyemburkan racun ke mangsanya sebenarnya hanyalah rekayasa yang ditambahkan di dalam filmnya, karena pada kenyataannya tidak ada bukti yang pernah ditemukan untuk menjelaskan apakah dia memang memiliki kemampuan tersebut. Namun meskipun begitu, kehadiran Dilophosaurus pastinya akan selalu memberikan nuansa horor, karena setiap kali makhluk ini muncul dan berhadapan dengan karakter manusia, bisa dipastikan kalau korbannya berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Selanjutnya, ada nama Mosasaurus. Makhluk ini adalah genus kadal karnivora air raksasa yang hidup di zaman Kapur sekitar 70-66 juta tahun yang lalu. Sebagai salah satu yang terbesar dalam genusnya, ukuran panjangnya itu bisa mencapai sekitar 17 meter dengan berat 10 ton. Mosasaurus yang biasa dikenal di film Jurassic pada dasarnya merupakan cloning kedua milik Masrani yang mempertahankan banyak fitur dari tiruan aslinya. Nah, di Jurassic World Rebirth, Mosasaurus yang kita lihat di trailernya itu adalah kloningan asli milik InGen, yang tentunya sangat berbeda dari klon milik Masrani dalam berbagai aspek. Mosasaurus di Jurassic World Rebirth tampak jauh lebih mirip dengan hewan aslinya.
Dari apa yang dilihat sejauh ini, klon baru itu tidak memiliki lapisan osteodermis, seperti halnya buaya yang dimiliki oleh kloningan sebelumnya, melainkan mempertahankan kulit halus yang lebih cocok untuk hidrodinamika, dan bahkan makhluk ini juga memiliki sirip ekor yang bisa dilihat. Dari segi warna, kloningan ini memiliki struktur warna yang lebih gelap, dengan perut bagian bawah yang berwarna putih, yang tampaknya seperti menampilkan efek bayangan. Nah, kemudian ada Quetzalcoatlus. Makhluk terbang yang ada di Jurassic World Rebirth ini merupakan individu buatan yang asli. Namun Quetzalcoatlus versi ini tidak memiliki kemiripan dengan Quetzalcoatlus atau Azhdarchid lainnya, di mana makhluk ini tampak lebih kecil daripada individu yang pernah kita lihat di film Dominion. Belum banyak yang diketahui tentang Quetzalcoatlus di film Jurassic World Rebirth. Namun jika melihat film sebelumnya, kemungkinan makhluk ini tetap akan menjadi salah satu hewan yang sangat agresif dalam mempertahankan wilayah mereka. Kemudian ada nama Spinosaurus. Secara karakteristik, versi Spinosaurus yang akan muncul di film Jurassic World Rebirth adalah Spinosaurus pertama buatan InGen dengan warna coklat muda yang menghiasi tubuhnya, serta layar yang berwarna kuning pucat, kuning keemasan, dan juga duri kuning keemasan di atas ekor yang terlihat seperti dayung. Bagian kepalanya terlihat seperti buaya, dengan lehernya yang dibuat lebih pendek daripada Spinosaurus yang ada di Isla Sorna ataupun di kehidupan nyata, yang memiliki ekor yang lebih panjang. Yang mana perbedaan itu tentunya juga akan berdampak langsung pada perbedaan cara beradaptasi Spinosaurus tersebut di filmnya nanti. Nah, kemudian ada Titanosaurus yang akan melakukan debut pertamanya di film Jurassic World Rebirth. Kehadiran Titanosaurus yang terlihat di trailer Jurassic World Rebirth disebut-sebut sebagai spesies dinosaurus yang terbesar, bahkan lebih besar dari sauropoda yang pernah ditemukan sebelumnya seperti Apatosaurus, Brachiosaurus, Mamenchiasaurus, dan juga Dreadnoughtus. Makhluk ini mempunyai karakteristik tubuh yang berwarna coklat pucat dengan garis-garis putih di sekitar leher dan ekornya. Dia memiliki dua struktur berwarna merah terang seperti layar di punggungnya. Satu terletak di bagian lehernya dan yang lainnya terletak di punggungnya. Ekornya yang panjang dan tipis seperti cambuk berwarna biru lebih panjang dari bagian tubuhnya yang lain, dan kemungkinan besar ekor itu bisa digunakan untuk pertahanan diri melawan para predator. Next, selanjutnya, ada nama T-Rex. Ya, nggak lengkap rasanya kalau film Jurassic tidak menghadirkan nama T-Rex, sosok ikonik yang akan selalu menambah keseruan di setiap film-filmnya. T-Rex di film Jurassic berawal dari kilas balik zaman kapur yang menunjukkan seekor T-Rex berbulu yang lagi berhadapan dengan Giganotosaurus. Pada saat dia terbunuh setelah pertempuran, seekor nyamuk tiba-tiba hinggap dan menggigit bagian sisi kanan moncong dari dinosaurus tersebut, sehingga dari sana memberikan kesempatan kepada para ilmuwan masa depan Jurassic Park untuk bisa menciptakan Rexy, keturunan modern dari T-Rex yang sama ini. Nah, di Jurassic World Rebirth, T-Rex yang kita lihat di trailernya tentu akan berbeda dengan 7 ekor T-Rex yang diketahui pernah dikloning oleh InGen di Isla Sorna. T-Rex yang ada di Jurassic World Rebirth kemungkinan merupakan kloningan T-Rex yang pertama dan sengaja ditinggalkan. Makhluk ini sepertinya bakal memainkan peran penting di dalam plotnya bersama dengan dinosaurus lainnya. Tidak seperti T-Rex yang lain, T-Rex yang satu ini kabarnya diketahui hanya bisa melihat ketika ada sebuah benda yang bergerak, yang mana hal itu disebabkan akibat adanya DNA katak yang terlalu mendominasi susunan dari untaian genetiknya. Kemudian, ada dinosaurus mutant yang bernama D-Rex. Seperti yang udah dijelaskan di video yang ini, D-Rex diperkirakan memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, lebih besar dari Tyrannosaurus yang biasa, dan mungkin Spinosaurus, atau bahkan Giganotosaurus. Makhluk ini memiliki 6 anggota badan, yang terdiri dari sepasang kaki belakang dan juga 4 lengan. Sepasang yang besar seperti pilar di bagian depan, dan sepasang yang kecil menyerupai versi memanjang dari lengan yang dimiliki oleh T-Rex biasa. Makhluk ini sebenarnya belum mempunyai nama yang resmi, namun sejak bocoran Jurassic World Rebirth muncul, nama D-Rex kemudian mulai dikenal oleh banyak orang. Selain memiliki tampang yang menyeramkan, mutan tersebut diketahui sangat licik, di mana dia bisa bersembunyi dalam kegelapan yang membuat beberapa karakter bahkan tidak menyadari kehadirannya, sampai kemudian makhluk itu menampakkan dirinya. Nah, bocoran mainannya sendiri juga sudah tersebar di berbagai media. Tapi sayangnya, gua nggak bisa nampilin gambarnya, karena terlalu beresiko terkena teguran dari pihak Universal Studio. Next, yang terakhir, dan makhluk yang akan muncul di dalam film Jurassic World Rebirth adalah Velociraptor.
Dalam universe Jurassic Park, nama Velociraptor diambil dari genus dinosaurus dromaeosaurid lain yang dikenal sebagai Deinonychus, di mana film-film tersebut, seperti halnya juga novel-novelnya, telah mengikuti hal yang tidak biasa yang diciptakan oleh seorang penulis sekaligus ilustrator terkenal yang bernama Gregory S. Paul, yang percaya bahwa Deinonychus serta beberapa spesies dromaeosaurid lainnya dapat diklasifikasikan sebagai genus dari Velociraptor. Bahkan sang penulis novel Jurassic Park Michael Crichton mengakui bahwa si Gregory telah menginspirasinya dalam pembuatan novelnya. Velociraptor sendiri telah tampil dalam beberapa kesempatan, serta mengalami beberapa kali perubahan desain di hampir semua film Jurassic. Tidak banyak informasi yang bisa diketahui lewat trailernya, karena keseluruhan bentuknya sampai sekarang belum bisa diketahui, kecuali lewat gambar yang beredar di internet, di mana desain dari Velociraptor ini kemungkinan besar bakal diperbaharui, yang mana itu menunjukkan posisi mereka sebagai makhluk yang lebih mandiri, yang lebih liar, dan juga sangat berbahaya. Dan tentunya bakal terlihat berbeda dengan raptor yang ada di trilogi Jurassic World, di mana Velociraptor yang ada di trilogi Jurassic World lebih terasa seperti hewan peliharaan. Nah, dengan mengembalikan dinosaurus ke esensi horror thriller aslinya, film ini harusnya bisa mengembalikan juga rasa takut dan bahaya yang menjadi ciri khas film asli buatan Steven Spielberg. Jurassic World Rebirth bisa menjadi tonggak perubahan yang dibutuhkan, dengan membuat para dinosaurus menjadi ancaman yang mengerikan untuk dihadapi umat manusia. So, itulah tadi pembahasan kita mengenai semua dinosaurus yang akan muncul di dalam filmnya nanti. Kalau memang ada clue atau bocoran perihal dinosaurus baru, kemungkinan kita bakal bahas lagi. Kalau gitu, terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.